Bab 1372, Tolong bunuh ayahku. Silakan. Tepat ketika mata Sinamu dipenuhi dengan keputusasaan, Jinadihi, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba berbicara. Ah! Sinamu mengira dirinya salah dengar dan berkata dengan heran, Kamu tidak akan menyakiti aku. Jinadihi meliriknya dengan tenang dan berkata dengan tenang, Nona Sinamu. Mengapa aku harus menyakiti kamu? Sinamu menatap Jinadihi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jinadihi berkata, kamu mungkin berpikir dalam hatimu bahwa aku takut kamu akan berebut kekuasaan, mengancam kedudukanku, atau menjadi saingan cintaku. Jadi aku ingin membunuhmu. Sinamu tetap diam. Itulah yang dipikirkannya. Jinadihi tiba-tiba berjalan perlahan ke sisi Sinamu. Dia menepuk bahu Sinamu dengan lembut dan berkata, Nona Sinamu, kamu seharusnya tidak berpikiran sempit. Kamu sebaiknya melihat lebih jauh, daripada membatasi diri kamu pada alam semesta 10 gurun ini. Apakah kamu mengerti maksud aku? Setelah berkata demikian, dia berjalan perlahan menuju kejauhan. Sinamu. Di kejauhan, Jinadihi berkata lagi, pergilah. Selama dia mengangguk, klanmu dapat dipertahankan. Sinamu berbalik dan menatap Jinadihi dalam-dalam, terima kasih. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Jinadihi perlahan menutup matanya. Jika sebelumnya, dia pasti akan melenyapkan potensi ancaman Sinamu tanpa ragu-ragu, bahkan jika kemungkinan ancaman ini hanya 1 dari 10.000. Tetapi sekarang dia tahu betul bahwa jika visi dia masih terpaku pada tahap sebelumnya dan pola pikirnya masih sama, maka dia tidak layak berada di sisinya. Seperti yang dia katakan, visinya bisa lebih besar. Di dalam pagoda kecil, di dalam kehampaan, 200 pendekar pedang tingkat orang suci sejati bertarung dengan 6 pendekar perunggu. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. 200 kultivator pedang tingkat orang suci sejati masih ditekan. Sander Ye mengamati dari samping. Selama kurun waktu ini, ia menemukan bahwa kesadaran bertarung dari ke-6 jenderal perunggu ini hanyalah serangan pengurangan dimensi terhadap para kultivator pedang tingkat orang suci sejati ini. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, para jenderal perunggu ini telah menunjukkan belas kasihan atas instruksinya, jika tidak, 200 kultivator pedang suci sejati itu pasti sudah terbunuh sejak lama. Pada saat ini, Yanri tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia melihat para kultivator pedang yang sedang dipukuli. Dia tidak menyangka bahwa para pendekar perunggu itu begitu kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Sander, mereka sama sekali bukan tandinganmu. Sander Ye mengangguk, ini perlu ditempa dengan kuat. Yanri tampak ragu untuk berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, katakan saja. Yanri bertanya, Kaisar Sander, apakah pedang di tubuhmu benar-benar Kaisar Agung? Sander Ye mengangguk. Yanri tampak muram. Sander Ye menoleh ke arah Yanri dan berkata sambil tersenyum, kamu juga punya kesempatan. Fanri menggelengkan kepalanya, tidak mungkin sebuah pedang tanpa pemilik bisa menjadi kaisar. Sander Ye terdiam. Memang seperti ini. Sangat sulit bagi pedang tanpa pemilik untuk menjadi seorang kaisar, dan posisinya saat ini sebenarnya agak canggung. La memandang rendah mereka yang berada di bawah Kaisar Agung, dan Kaisar Agung memandang rendah dirinya. La tidak naik maupun turun. Sander Ye tiba-tiba bertanya, Yanri, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, mengapa kamu tidak bisa menjadi tuan bagi dirimu sendiri? Yanri tertegun. Sander Ye tersenyum dan berkata, dengan levelmu, apa bedanya dirimu dengan orang lain? Kamu bisa mencoba untuk tidak menganggap dirimu sebagai pedang, tetapi sebagai manusia.
Yanri tertegun. Memperlakukan diri sebagai manusia. Kalau dipikir-pikir seperti ini, hal itu tidak tampak mustahil. Mengapa dia harus mencari majikan? Bukankah baik jika menjadi tuan atas diri sendiri? Sander Ye tersenyum dan berkata, coba pikirkan, jika kamu menjadi kaisar agung tanpa tuan, betapa bertentangannya hal itu dengan keinginan surga. Darah mendidih saat Yanri mendengarnya. Yal, jika aku bisa menjadi kaisar tanpa tuan, bukankah itu akan menggemparkan seluruh jagat raya? Rasanya sungguh menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Sander Ye melanjutkan, saat kamu menjadi kaisar agung, kamu tidak perlu lagi mencari tuan, tetapi kamu bisa menjadi tuannya. Yanri. Sander Ye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Yanri. Ini adalah kristal kaisar kelas atas, yang akan sangat membantu kamu saat ini. Mengenai esensi kaisar, aku tidak akan memberikannya kepada kamu untuk saat ini, karena meskipun kamu memiliki esensi kaisar, itu tidak berarti kamu dapat menjadi seorang kaisar. Tidak peduli apakah itu kamu atau Nona Gina, fondasi kalian terlalu lemah. Tidak mungkin menjadi seorang kaisar dengan menelan esensi kaisar sekarang. Apakah kamu mengerti maksud aku? Yanri berkata cepat, Kaisar Sander, aku mengerti. Meskipun aku juga punya keinginan terhadap esensi kaisar, aku tahu bahwa aku belum melakukan apapun. Bagaimana aku bisa layak untuk esensi kaisar? Sander Ye menoleh dan melirik para kultivator pedang yang sedang bertarung, lalu berkata, selama kurun waktu ini, kalian berlatih di sini. Ketika fondasi kalian kokoh dan telah mencapai batas, aku akan membantu kalian menjadi seorang kaisar. Yanri membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan gembira, terima kasih, Kaisar. Aku akan mengikuti Tuan Ye sampai mati dan membangun fondasi abadi untuk selamanya. Sander Ye mengangguk dan meninggalkan pagoda kecil itu. Setelah Sander Ye pergi, mata Yanri berbinar-binar dan dia sangat gembira, seakan-akan baru saja disuntik doping. Jadilah kaisar tanpa tuan. Sebelumnya tidak ada, tetapi itu tidak berarti tidak akan ada di masa mendatang jika dia bisa melakukannya. Itu akan mengubah sejarah dan menggemparkan seluruh jagat raya. Oh sial. Harus bekerja keras. Harus berjuang keras. Kamu harus tampil baik. Kamu harus berpegangan erat pada Kaisar Sander. Setelah Sander Ye meninggalkan pagoda kecil itu tiba-tiba berkata, kamu benar-benar menjadi semakin kuat sekarang. Lihat dirimu, apa yang telah kamu lakukan dengan pedang. Sander Ye berkata, ini semua karena ajaran baik Tuan Pagoda. Pagoda kecil tertawa, walaupun kamu menyanjungku, aku harus mengatakan bahwa apa yang kamu katakan adalah kenyataan. Sander Ye. Begitu Sander Ye kembali ke halaman, seorang pria kuat dari keluarga Di muncul di depannya. Pria kuat itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, Kaisar Sander, seseorang dari klanmu ingin bertemu dengan kamu. Klanmu? Sander Ye sedikit terkejut, tetapi dia langsung mengerti. Dia mengangguk dan berkata, biar dia masuk. Orang kuat itu mundur. Sander Ye berjalan ke meja batu di dekatnya, mengeluarkan peta 10 gurun dan melihatnya dengan cermat. Pada saat ini, Sinamu masuk. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, salam untuk Kaisar Sander. Ketika Sander Ye melihat bahwa itu adalah Sinamu, dia terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu. Sinamu tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye tersenyum dan berkata, silakan duduk, Nona muda. Sinamu tidak duduk, melainkan berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh dari Sander Ye, lalu langsung ke pokok permasalahan. Kaisar Sander, bisakah kamu memberi jalan keluar bagi klanmu? Sander Ye menatap Sinamu dan berkata, itu tergantung pada pilihan klanmu sendiri.
Sinamu berkata dengan suara yang dalam, orang-orang klanmu akan memilih untuk mati. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Sinamu perlahan mengepalkan tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mohon Kaisar untuk mengeksekusi ayahku, dan aku akan mengambil alih klanmu. Sander Ye menatap Sinamu tanpa mengatakan apapun. Wajah Sinamu memucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, selama ayahku ada di sana, klanmu akan binasa. Kematian klanmu tidak akan menguntungkan Kaisar Sander sama sekali, karena klanmu telah beroperasi di wilayahmu selama bertahun-tahun, dan orang-orang serta makhluk di seluruh wilayahmu memiliki rasa identitas yang besar dengan klanmu. Begitu klanmu dimusnahkan, orang-orang wilayahmu akan panik, dan mereka akan membenci Kaisar Sander. Dengan cara ini, Kaisar Sander akan menghadapi banyak rintangan dalam mempromosikan hukum Guanxuan. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, jika aku menjadi ketua klanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kaisar mempromosikan hukum Guanxuan, dan juga akan mempromosikan reformasi klanmu. Sander Ye menatap wanita bertubuh montok di depannya, apa kamu tahu hukum Guanxuan? Sinamu segera mengeluarkan sebuah buku kuno dan berkata dengan hormat, aku telah menghafal hukum Guanxuan ini di luar kepala. Aku tahu apa yang dipikirkan Kaisar. Sander Ye menjadi tertarik, ceritakan padaku tentang hal itu. Sinamu ragu sejenak, lalu berkata, langkah pertama Kaisar Sander adalah menyatukan seluruh 10 gurun, lalu mempromosikan hukum Guanxuan untuk mengkonsolidasikan tatanan dan Taoisme kamu. Langkah kedua adalah merencanakan tanah terlarang gurun kuno. Setelah menyatukan seluruh tanah terlarang gurun kuno, Kaisar Sander akan menggunakan kedua tempat ini sebagai basis untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Tujuan akhirnya adalah peradaban Suiming yang legendaris. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Sander Ye dan melanjutkan, Kaisar Sander sedang merencanakan seluruh alam semesta. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu, menurutmu, apakah aku bisa pergi ke arah ini? Sinamu berkata dengan suara yang dalam, baiklah, tentu saja, tetapi ada prasyaratnya, yaitu waktu. Selama proses ini, tidak ada kekuatan besar yang menargetkan kita. Selain itu, Kaisar Sander tidak boleh bersikap belas kasihan. Kaisar harus menggunakan cara berdarah dan kejam untuk menekan semua keluarga yang tidak tunduk, terutama keluarga dan peradaban yang mengandalkan keberuntungan. Jika tidak cukup kejam, orang-orang itu akan merendahkan Kaisar Sander, berpura-pura tunduk pada Kaisar tetapi sebenarnya tidak mematuhinya, dan bersikap munafik. Dengan cara ini, promosi hukum Guanxuan akan sangat lambat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan buku catatan kecil dan menyerahkannya kepada Sander Ye, Kaisar Sander, aku sudah menuliskan ideku tentang 10 gurun. Oh tidak, perkembangan masa depan alam semesta Guanxuan. Ini semua adalah ideku sendiri, dan masih banyak bagian yang belum matang. Tolong koreksi aku, Kaisar Sander. Sander Ye menatap Sinamu, lalu mengambil buku itu dan membukanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan meminta Nona Gina memenjarakan ketua klanmu. Tentu saja, sebelum itu, aku akan membiarkan Nona Gina menghancurkan klanmu ketika klanmu putus asa, kamu muncul dan menyelamatkan klanmu. Dengan cara ini, klanmu secara alami akan menganggapmu sebagai pemimpin. Sinamu tiba-tiba berlutut dengan keras, bersujud di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Kaisar. Sander Ye melihat buku itu, lalu berkata, ada banyak ide bagus di dalamnya, seperti membuka ujian kekaisaran, merekrut bakat berdasarkan hukum Guanxuan, dan memberi lebih banyak orang dari bawah kesempatan untuk menonjol.
Ide-idemu seruannya sangat bagus, aku sangat menyukainya. Pada titik ini, dia menatap Sinamu yang berlutut di tanah, kamu adalah orang yang sangat ambisius. Ini bukan hal yang buruk, tetapi orang-orang harus tetap berpegang pada prinsip. Membunuh ayahmu bertentangan dengan etika manusia dan keharmonisan alam. Lebih baik tidak melakukannya. Dengan dukunganku, ayahmu tidak akan dapat membuat gejolak apapun. Sinamu buru-buru berkata, terima kasih, Kaisar. Sander Ye mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi. Mulai sekarang, kamu mengikuti instruksi Nona Gina. Sinamu membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Begitu Sinamu pergi, Gina Di muncul di aula. Sander Ye mendesah pelan. Gina Di menatapnya, apa yang kamu keluhkan? Sander Ye menatapnya dan berkata dengan lembut, seperti kata pepatah, semuanya sulit di awal. Aku baru saja menegakkan tatanan di 10 gurun, jadi pasti akan ada banyak kesulitan, terutama di antara berbagai suku. Meskipun mereka telah tunduk padaku, hati mereka berbeda. Oleh karena itu, kamu akan risau di masa depan. Aku tahu sulit bagimu mengelola keluarga besar seperti keluarga Di, dan sekarang kamu harus melakukan semua ini untukku. Tetapi tidak ada cara lain. Aku datang ke 10 gurun, dan kamu adalah satu-satunya orang kepercayaanku. Jika aku tidak mencarimu, siapa lagi yang bisa kucari? Mendengar perkataan Sander Ye, Gina Di menundukkan kepalanya tanpa suara, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Bersambung.